judul ekranisasi novel ya teman tapi menikah ya karya Ayudhya bin Slamet dan Dito Percussion berbentuk film ya teman tapi menikah karya sutradara Rako Wijanto. Baik Desri, ada dua tahapan yang kami lalui, yaitu tahap presentasi dan tahap kedua yaitu tahap pemberian saran masukan ya atau kritikan terhadap apa yang sudah Desri tulis. Suruh duduk dulu ya. Dia berdiri Pak. 10 menit ya. Oh duduk Desri. Ini duduk Pak. Nah itu Pak Satria sama Pak Desri. Duduk berdiri sama aja kayak tinggi ya. Ya baik Desri, Ibu beri waktu ya Desri maksimal 10 menit untuk menyampaikan hasil penelitian Desri ya. Baik silakan Pak. Selamat pagi. Pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat melakukan seminar hasil pada hari ini. Yang terhormat Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Dr. Pengatur Sinaga M. Hum. Yang terhormat dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Charlina M. Hum, Dr. Syafrial MPD, dan yang saya hormati dosen penguji saya, Bapak Dr. Mengatur Sinaga M. Hum, Ibu Elfrin Septianti SPD MPD, Dr. El Mustian MA. Baik, saya akan mempresentasikan seminar hasil saya pada hari ini yang berjudul Ekranisasi Novel Teman Tapi Menikah karya Ayudhya bin Slamet dan Dito Percussion kebentuk film Teman Tapi Menikah karya sutradara Rako Wijanto. Latar belakang, dalam proses ekranisasi sebuah novel berbentuk film mengalami perubahan-perubahan yang terjadi. Hal ini yang melatar belakangi penulis memilih judul tersebut. Rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja proses ekranisasi alur dalam novel Teman Tapi Menikah karya Ayudhya bin Slamet dan Dito Percussion kebentuk film Teman Tapi Menikah karya sutradara Rako Wijanto. Yang kedua, apa saja proses ekranisasi tokoh dalam novel Teman Tapi Menikah karya Ayudhya bin Slamet dan Dito Percussion dalam film Teman Tapi Menikah karya sutradara Rako Wijanto. Kemudian yang ketiga, apa saja proses ekranisasi latar dalam novel Teman Tapi Menikah karya Ayudhya bin Slamet dan Dito Percussion dan film Teman Tapi Menikah karya sutradara Rako Wijanto. Mohon maaf, ini ada salah penulisan. Ini tujuan penelitian. Yang tujuan penelitian seminar hasil saya pada ini ada 3. Yang pertama, mendeskripsikan proses ekranisasi penciutan, penambahan dan perubahan bervariasi yang muncul pada alur novel Teman Tapi Menikah karya Ayudhya bin Slamet dan Dito Percussion ke film Teman Tapi Menikah karya sutradara Rako Wijanto. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan proses ekranisasi penciutan, penambahan dan perubahan bervariasi yang muncul pada tokoh novel Teman Tapi Menikah karya Ayudhya bin Slamet dan Dito Percussion ke film Teman Tapi Menikah karya sutradara Rako Wijanto. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan proses ekranisasi penciutan, penambahan dan perubahan bervariasi yang muncul pada latar novel Teman Tapi Menikah karya Ayudhya bin Slamet dan Dito Percussion ke film Teman Tapi Menikah karya sutradara Rako Wijanto. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kajian teori sastra khususnya ekranisasi. Kemudian manfaat praktisnya dapat memberikan apresiasi untuk novel Teman Tapi Menikah karya Ayudhya bin Slamet dan Dito Percussion. Kemudian film Teman Tapi Menikah yang diproduksi oleh Falcon Pictures. Kemudian definisi operasional, ada ekranisasi. Ekranisasi merupakan proses perubahan yang terjadi dalam pengadaptasian sebuah karya sastra ke dalam bentuk film. Yang kedua, novel Teman Tapi Menikah. Novel Teman Tapi Menikah merupakan novel karya Ayudhya bin Slamet dan Dito Percussion yang diterbitkan pada tahun 2016 yang sudah dicetak sebanyak 7 kali. Novel ini sudah termasuk ke dalam novel bestseller. Novel ini mengisahkan tentang
persahabatan Ayudhya bin Slamet dan Dito Prabhupada dari sejak SMP hingga berpacaran dan menikah. Kemudian yang ketiga, film Teman Tapi Menikah. Film Teman Tapi Menikah merupakan film yang diproduksi oleh Falcon Pictures dan penulis skenario-nya adalah Johanna Watimena. Film ini mengisahkan tentang persahabatan antara Ayudhya bin Slamet dan Dito Prabhupada dari SMP berpacaran hingga menikah. Film ini sudah masuk trending 19 dalam YouTube dan sudah mendapatkan posisi keempat dalam dunia perfilman. Kemudian kajian teoritis, yang pertama ada ekranisasi. Menurut NST mengatakan ekranisasi merupakan perubahan proses kesenian yang dapat dinikmati di mana saja dan kapan saja, menjadi kesenian yang dapat dinikmati pada tempat tertentu dan kurun waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada bentuk perubahan pada ekranisasi. Menurut NST ada 3. Penciutan atau pengurangan merupakan pengurangan unsur cerita yang terdapat di dalam novel dalam mengadaptasi ke sebuah film. Kemudian yang kedua, penambahan merupakan penambahan unsur cerita yang tidak terdapat di dalam novel. Kemudian yang ketiga, perubahan variasi. Ditambahkannya variasi-variasi ke dalam film yang dimana sutradara dan penulis skenario sudah lebih dahulu mengkaji cerita yang terdapat di dalam novel. Saya begini, ketika saya membaca Habibie dan Ainun novelnya itu, saya seolah-olah menonton film yang sempurna daripada saya menonton filmnya. Saya bisa menyaksikan Habibie dikelilingi oleh 5 dokter Jerman dalam ruangannya menghadapi Ainun sedang sakaratul maut gitu. Saya membayangkan anaknya tak ada loh, anak Habibie itu tidak muncul di situ. Maka saya teringat tulisan Habibie itu, Musafa Nana begini belum ternyata kesenian jadi yang muncul kan. Nangis kita tuh membaca tulisan Habibie itu, yang kurang perhatian dari anak-anak yang para dokter gitu ya. Seperti itu. Sekarang apa dasarnya ini alur ini dipertahankan, alur ini yang dibuang gitu? Harus ada maunya di pembahasan. Ya dipertajam saja, sama dengan yang lain-lain itu gitu. Apa yang dihilangkan lagi? Pembahasan itu. Nah, disitu kan maksud Pak Helmus dia ke sana, liarkan ke sana dia pikiran itu gitu. Bebaskan saya dulu berpikir, lebih bagus nanti waktu ujian sarjana kita mengurangi daripada Anda menambah. Seperti itu saja prinsipnya itu. Terus yang mudah-mudah, saya lihat begini nih. Perbaiki penulisan kata ya banyak nih ya, ekranisasi, alur, kanda gabung, diksi itu. Ini ada kata lahir, padahal maknanya muncul lahir. Gitu. Nah, diksinya Anda perbaiki. Kemudian konjungsi sehingga tak boleh di awal kalimat, penataan paragraf. Seharusnya sudah berpindah paragraf, Anda buat satu paragraf, padahal pikiran utama sudah berbeda. Tulisan di atas masih salah gitu. Kemudian sesuaikan isi bab 4 di dalam daftar isi, daftar pustaka isi ya, daftar isi. Coba lihat, misalnya pada daftar isi Anda lihat, tak sempurna itu, tak seperti itu menulisnya. Contoh daftar pustaka halaman 4 Romawi, bab hasil dan pembahasan. 41 hasil penelitian, 42 enggak usah, langsung harus ada. Di dalam kan sudah ada 411 apa? Ekranisasi penciutan alur, tulis lengkap-lengkap. Anda harus tulis itu ya, lengkap. Hanya saja penulisnya pun masih salah itu gitu. Contoh halaman 31. Aspek penciutan alur para kalimat nomor 2 terakhir. Penciutan yang pertama yaitu pada peristiwa Ayudhya mengucapkan selamat ulang tahun pada Dito. Maka ulang tahun harus huruf kapital U dan T. Apa dasarnya? Melalui ponsel. Data tersebut terdapat pada DNI dalam data novel yang dilampirkan. Nah, Anda harus jelaskan itu. Kutipan di atas merupakan kutipan dalam novel bla 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 gitu. Mendeskripsikan bahwa cerita dalam novel dibuka dengan ngapain dibuka? Dimulai. Kalau baju dibuka diksinya. Ya. Ayudhya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dito melalui sambungan telepon. Sambungan telepon ke telepon. Halo.
Saya tidak tahu sambungan telepon yang mana. Ini orang telepon datang nyambung kabel. Nah, halaman 29. Sebentar aja dari sini. Yang belum saja, belum yang mengulang-ulang gitu ya. Sudah halaman 29? Kalau saya buang tabel 3 mengganggu atau tidak? Tabel 1. Kalau itu saya buang mengganggu penelitian ini, mengganggu, terganggu tidak hasil penelitian ini kalau itu dibuang? Terganggu atau tidak? Terganggu ya, kenapa terganggu? Karena di sini biar lebih jelas gitu. Biar lebih, apanya lebih jelas? Kayak kita kan mau tidak mencari jumlah. Tabel 40, halaman 47, tabel 2. Kalau dibuang itu tidak terganggu, saya lihat. Malah saya lebih jelas membaca paragraf di bawahnya daripada tabel itu. Karena yang perlu kan prosesnya kan, Iya. bukan jumlah. Karena kalau sekarang ini ya, karena yang namanya kualitatif tanpa tabel. Iya. Bukan berarti mengharamkan jumlah, nanti di bawah boleh sekian, boleh. Biasa di tabel Itu sudah berkali-kali diingatkan oleh Prof. Auza dari dulu. Tadi juga sudah ya. Halaman 57 contoh saja ini saran saja. Halaman 57. Ini ada aspek penjutan latar. Mengapa ada titik di subjudul? Memang ada ajaran seperti itu. Tanda ya. Sampai dengan yang itu tuh. Kok gue nggak lihat bla 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 tuh. Persuasion ya. 2016 titik 2. 13 itu tidak boleh setelah spasi, harus rapat dengan titik 2. Itu aturan. Mengapa? Agar tidak diselipi ke angka lain. Itu aturan, meskipun mungkin tidak tertulis di dalam buku panduan, tapi di bahasa Indonesia perkuliahan kita itu ada. Halaman 59 gitu juga itu aspek penambahan latar, Anda buat ada titiknya gitu. Nggak boleh. Simpulan salah semua itu. Nah itu simpulan Anda. Ya. Simpulan, saran nanti Anda ganti dengan rekomendasi. Rekomendasi pun tidak ada satupun yang benar menurut kajian Anda saja. Anda masih ada waktu nanti ya. Harus berkaitan dengan apa? Rekomendasi mungkin dengan pembelajaran gitu ya. Dengan apa misalnya dengan sinematografi gitu. Sekali lagi pembahasan, saya ingatkan pembahasan penciutan bela-bela penghilangan itu Anda harus bahas lagi sebenarnya apa maksud sutradara mengadakan penciutan, lalu apa akibatnya dengan penciutan itu.